Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam jalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin wilujeng semping buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan Boboto lagi rame lagi gitu ya media sosial dengan podcast yang menghadirkan Kang Aditya kemarin di podcastnya liputan6.com, teman-teman. Jadi di situ Kang Aditya berbicara panjang lebar gitu ya, banyak, kurang lebih durasinya 1 jam. Dan ya seperti biasa kalau ada yang diomongin pasti ada pertanyaan ke kami, teman-teman, baik itu di WA, baik itu di medsos, di DM gitu ya, direct message, atau di email juga ada. Nah ini juga memang menanyakan rata-rata pembahasan yang memang pernah kita bahas gitu. Jadi alhamdulillah apa yang kita sudah bahas sebelum-sebelumnya ini juga sama 11 dengan 12 apa yang dikatakan oleh Kang Aditya di podcast Liputan 6 kemarin gitu ya. Jadi ya teman-teman juga di sini bisa memilah-milah gitu ya, memilih dan memilah yang mana Persib Bandung sekarang alhamdulillah gitu punya media penyokongnya yang memang bisa teman-teman andalkan gitu ya. Kalau Persib Bandung jelas tidak bisa membahas rumors, tidak bisa membahas hal yang negatif gitu ya. Namun beberapa media termasuk kami itu menjadi satu perantara gitu, yang mana ya, di saat manajemen atau di saat klub Persib Bandung ini mengalami penurunan misalkan gitu ya, lagi butuh dukungan ketika tidak bermain bagus dan lain sebagainya. Nah kita bisa ngasih support di situ. Jadi kita menyampaikan apa yang dari Bobotoh. Nah Bobotoh pun sama gitu ya, atau supporter pun di saat mereka perlu apa ya, kita bisa menginformasikan ya, dari ya manajemen ingin menginformasikan atau menyampaikan sampai ke akar rumputnya masalah ini itu. Nah kita juga bisa bantu gitu ya. Jadi alhamdulillah gitu ya, sekarang media-media Persib Bandung di sekitarannya itu sudah sangat profesional, teman-teman, sudah sangat bagus, enakeun gitu ya buat nyampein informasi ke teman-teman Boboto sampai ke grassroots atau sampai ke akar rumputnya. Jadi mudah-mudahan dengan kita juga bisa membantu ya, teman-teman juga bisa mensupport gitu ya. Yang paling utama mah support ke Persib Bandungnya saja, ke Persib Bandung official. Tapi kalau memang butuh satu sudut pandang yang lain ya bisa nyaksiin kita juga bisa. Tapi sekali lagi dipilah-pilih gitu ya, jangan sampai ada media yang memang menjatuhkan nilai Persib Bandung itu sendiri. Nah yang kayak kemarin atau ya beberapa yang dulu lah gitu ya. Jadi ya kita fokus aja, kalau selama itu positif, selama itu memang menjadi satu pilihan kita untuk ditonton, mangga gitu ya. Karena semua informasi bisa datang dari mana saja. Yang penting meningkatkan literasi kita agar lebih terbuka lagi pandangannya, bukan hanya isinya cacian, bencian dan lain sebagainya gitu ya, teman-teman. Yang penting semakin nambah ilmu saja setiap hari, insya Allah kita juga ya menjadi jembatan lah di sini gitu ya. Kita tetap netral, bisa mengkritisi dan juga bisa menyampaikan apa yang perlu disampaikan. Baik teman-teman, yang mana kan kemarin juga di podcast Liputan 6 ini Kang Aditya sedikit menyinggung mengenai Asia gitu ya, mengenai Asia, Persib tampil di Asia dan lain sebagainya. Nah ini juga nanti akan kita coba bahas, sebetulnya bahas apa gitu ya Kang Aditya. Buat yang belum nonton, nanti kita coba bahas sedikit, tapi kita bahas mumpung ada mengenai Asia juga, teman-teman. Nanti malam jangan lupa support Dewa United yang away ya, yang di ajang ACGL gitu ya. Dewa United saat ini berada di 8 besar ACGL, teman-teman. Kalau memang nembus, bisa langsung nembus ke semifinal gitu ya. Jadi nanti malam leg pertama Manila Tiger akan menjamu tamunya Dewa United. Nah, kita tentu dukung Dewa United. Jadi siapapun itu klub yang bermain di level Asia, kita mesti dukung, teman-teman. Karena itu meningkatkan nilai koefisien klub sepak bola Indonesia juga, dan juga membawa nama Indonesia. Jadi bukan membawa nama klub, apalagi kan bukan saingan kita di kancah domestik gitu ya. Karena ini
sudah masuk Asia, siapapun dukung, jangan lagi saling mencela. Dan ya kalau memang ada tim lain gitu yang mencela, berarti kan dia harusnya introspeksi kenapa belum masuk ke level Asia gitu ya. Nah ini mudah-mudahan menjadi pembelajaran, siapapun yang ada di Asia kita dukung. Jadi nanti malam kalau memang yang tarawehan mah rada terbagi gitu ya, mau tarawehan atau mau nonton. Kalau mau nonton, mangga itu di RCTI live 19.30 waktu Indonesia Barat, teman-teman. Manila Tiger dan Dewa United leg pertama babak 8 besar. Ingat kita juga di kualifikasi pada saat masuk fase grup ACL 2 kemarin menghadapi Manila Tiger di GBLA yang waktu itu kan harusnya bermain di Filipina gitu ya. Tapi karena ada beberapa hal akhirnya nego mereka mau main di Bandung, teman-teman. Dan alhamdulillah kita menang, makanya kita bisa lanjut gitu ya di ACL 2 sampai dengan babak 16 besar. Nah, nanti juga kita doakan minimal Dewa United bisa menang atau maksimal nahan imbang lah gitu ya. Tidak banyak gol yang tercipta ke gawang Dewa, karena ya menjadikan pembelajaran juga ya. Kemarin Persib terlalu banyak gol ketika tandang di Ratchaburi, dan ya kita agak kesulitan untuk mengembalikan keadaan di Bandung. Ya mudah-mudahan Dewa juga menyadari itu gitu ya, belajar di level Asia itu jangan melakukan kesalahan yang tidak perlu, teman-teman. Itu mungkin yang mana ini juga ada sambungannya, teman-teman, mengenai Ratchaburi FC yang kemarin malam juga itu bermain di kandangnya Gamba Osaka dalam lanjutan 8 besar ACL 2, dan wajar gitu ya, kita juga memang masih belum bisa ngejar Ratchaburi FC gitu ya. Kemarin Ratchaburi berhasil menahan imbang raksasa tim dari Jepang gitu ya, Gamba Osaka, di kandangnya Gamba Osaka. Bayangin teman-teman, dengan skor 1 sama, yang mana 1-0 awalnya juga memang Ratchaburi dulu yang nyetak gol ini luar biasa. Jadi ya bisa mengurangi rasa kecewa kita lah ketika tidak lolos ke babak 8 besar karena dikalahkan Ratchaburi. Karena Ratchaburi pun ini disinggung oleh Kang Aditya kemarin malam di podcastnya, bahwa untuk Ratchaburi FC ini memang ya langganan juga bermain di Asia, klub-klub Thailand juga sudah biasa bermain di Asia, jadi mereka tahu, mereka perbaiki gitu ya apa yang kurang, evaluasi dan lain sebagainya. Nah kalau Persib, jadi menurut Kang Aditya, Persib ini kan baru 2 kali lagi setelah musim kemarin gagal total gitu ya, kita berada di dasar klasmen fase grup, sekarang sudah bisa masuk ke 16 besar. Nah itu selalu ada evaluasi, dan teman-teman musim depan insya Allah kita masuk Asia lagi, dan akan banyak perubahan lagi katanya, yang mana ya nantilah kita coba bahas lebih panjang lagi gitu ya perubahannya apa saja. Namun yang ingin disampaikan oleh Kang Aditya bahwa setiap musim itu kita berevaluasi, yang mana ya ingin menjadikan tim lebih baik lagi. Jadi Persib Bandung ya buat Boboto juga jangan terlalu kecewa karena kalah, karena ya kita menghadapi, apalagi udah masuk fase grup sudah lolos, makan itu lawan-lawannya juga lebih berat-berat lagi gitu ya. Apalagi beberapa tim yang memang langganan bermain di Asia, ya kita harus masuk berada setara di situ, teman-teman. Nah ini juga menjadikan satu hal yang memang kemarin kita bahas juga mengenai satu branding Persib Bandung. Jadi Persib Bandung menurut Kang Aditya bukan hanya ingin bermain di level Asia saja, tapi ingin meningkatkan bahwa branding Persib Bandung ini harus lebih baik daripada sebelumnya. Orang harus tahu dong siapa Persib Bandung. Orang juga harus tahu, misalkan kita pergi ke Thailand pakai jersey Persib, ya orang tahu, oh ini Persib misalkan from Bandung atau from Indonesia, minimal tahu gitu. Atau ya apa ya, bukan orang Indonesia gitu ya, orang luar tapi tahu tentang Persib. Nah harus pengennya seperti itu. Jadi kalau sesama orang Indonesia mah meren kan, kalau ketemu di luar negeri kita pakai jersey Persib mah udah tahu, wah Persib di Bandungnya atau dari Bandung, udah tahu kan biasa. Nah ini mah orang yang tidak tahu Persib, tiba-tiba begitu kita pakai jersey Persib pengennya tuh dikenalin gitu ya, wah ini dari Persib, klub besar misalkan di Indonesia. Nah kayak gitulah intinya mah gitu ya. Nah inilah yang ingin dinaikkan oleh Kang Aditya gitu ya. Insya Allah kalau musim depan kita masuk lagi ke ACL atau ke Asia, ya
akan dinaikkan lagi brandingnya teman-teman. Untuk ya minimal kemarin Kurzawa gitu ya, itu salah satu yang sering kita bahas juga, itu memang salah satunya untuk menaikkan branding Persib Bandung, dan itu tidak dipungkiri oleh Kang Aditya gitu ya. Di podcast tersebut Kang Aditya memang menyatakan bahwa Kurzawa salah satu untuk menaikkan branding Persib Bandung. Ya sama lah makanya. Kalau yang udah sering nonton kita mah udah ya 11-12 gitu ya, bisa dibandingkan. Jadi memang menurut Kang Aditya ini ya Kurzawa selain untuk memang kebutuhan tim juga, ya untuk branding juga. Namun ya sekali lagi teman-teman, ketika branding kita udah naik, ya pertandingan terakhir di leg kedua menghadapi Ratchaburi runtuh seketika dengan kejadian pitch invasion. Nah, ini juga dibahas, katanya pitch invasion ini manajemen sudah menemui pelakunya gitu ya, yang diduga pelakunya si Gondrong ya gitu ya. Nah, ini udah ditanya bagaimana, kenapa melakukan itu dan lain sebagainya. Jadi ya banyak yang dijelaskan gitu ya, itu juga karena emosi, karena dan lain sebagainya. Namun yang paling penting kan pertanyaan kita, apakah akan ada sanksi ke depannya atau tidak dan lain sebagainya gitu ya. Waktu itu kita pernah sampaikan bahwa manajemen sedang menggodok nih aturan kedepannya bagaimana. Nah, terbukti juga tadi malam Kang Aditya belum bisa ngasih keputusan yang pasti ya kedepannya bagaimana. Jadi hanya bisa dilakukan secara ngobrol personal gitu, nggak bisa dipukul rata gitu ya. Misalkan ya yang nyalain flare nggak boleh nonton, dihukum misalkan seumur hidup atau 1 tahun ke depan. Nah, ini akan menimbulkan satu masalah besar lagi, nanti teman-temannya nyerang, wah Persib Bandung pilih kasih dan lain sebagainya, manajemen tidak menghargai bobotohnya dan lain sebagainya. Ini juga jadi masalah karena jadi sekarang lagi dicari solusinya apa sih untuk ya efek jera ya untuk sementara jangka pendek kan penutupan stadion, penutupan sebagian tribun gitu ya. Nah, kedepannya atau untuk jangka panjangnya apa masih belum bisa diputuskan karena ini harus melakukan riset dulu katanya. Jadi ya sabar aja teman-teman gitu ya. Baik, itu mengenai sedikit Asia yang kita coba bahas. Masih ada beberapa hal yang dibahas oleh Kang Aditya, tapi karena pertanyaan banyak teman-teman dan yang ingin disapa juga ini ratusan, alhamdulillah gitu sebetulnya. Ya coba kita bacain dulu aja ya teman-teman. Jadi nanti sore kita sambung lagi mengenai apa sih yang dibahas Kang Aditya, yang satu topik pernah kita bahas juga ya. Jadi kita bacakan dulu beberapa pertanyaan dari teman-teman yang sudah masuk ke tim redaksi. Yang pertama, Kang mau tanya, apa ada sanksi jika wasit yang kontroversi atau bermasalah? Sanksi dari siapa? Dari komite wasit ya mungkin ada, tapi kalau dari sanksi dari klub ya nggak bisa gitu ya. Klub mah ya kalau udah dirugiin ya udah nggak bisa ngerubah hasil juga ya sudah gitu ya, nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau dari komite wasit ya mungkin sanksinya tergantung mereka, misalkan ya tidak boleh memimpin pertandingan berapa bulan ke depan atau berapa laga ke depan atau apalah gitu ya, sanksinya itu mah tergantung komite wasit. Kita nggak tahu gitu ya cara menentukannya bagaimana, atau term and conditionnya atau syarat dan ketentuannya menentukan denda, menentukan sanksi untuk wasit yang bermasalah itu apa ya, cuma bagian komite wasit PSSI yang tahu. Jadi kita nggak pernah tahu teman-teman masalah itunya. Tapi kalau untuk dari Persib sendiri ya sudah melayangkan protes. Jadi beberapa kali sudah melayangkan protes gitu ya, dan protes pun terstruktur gitu ya. Jadi katakanlah gini, bukan hanya surat protes terhadap wasit Eko Saputra misalkan gitu ya. Nah, enggak, tapi dijelasin juga di poin 1 tuh di babak pertama Eko Saputra melakukan kesalahan ini itu. Nah, itu panjang teman-teman. Di putaran di babak kedua ini segala macam daftar kesalahannya. Nah, itu lengkap teman-teman. Jadi ya
ya biar komite wasit juga kalau memang betul-betul ingin membenahi sepak bola perwasitan sepak bola di Indonesia, ya mereka harus lebih upgrade lagi gitu ya, lebih improve lagi. Jangan iya cuma teguran aja, cuma protes dari klub antepkeun. Nah harusnya ya itu mah balik lagi aja lah ke institusinya gitu ya. Jadi bukan dari kita mah sudah melakukan apa yang kita bisa gitu ya, memprotes dengan jalur yang resmi, yang legal. Nah terserah mereka gitu, nantinya keputusan akhirnya ada di komite wasit kalau untuk mengenai wasit yang bermasalah atau yang banyak kontroversinya. Baik, selanjutnya Kang, apa Persija bisa kena denda dari masalah nggak boleh OPT? OPT itu apa? Oh, yang kemarin mungkin ya official training gitu ya, OT. Harusnya OT aja, official training. Yang masalah Borneo nggak bisa official training gitu ya. Nah ini juga saya nggak tahu ya apakah memang ada peraturan, tapi katanya gini, Persija itu memang kemarin klarifikasinya benar atau enggak ya, karena ini dari pihak Persija sendiri. Persija itu hanya menyewa JIS itu untuk hari H pertandingan, teman-teman. Jadi tidak menyewa JIS untuk official training, jadi hanya untuk hari H pertandingan saja. Ya alasannya nggak tahu apakah memang budgetnya kurang atau gimana gitu ya. Namun yang jelas Persija itu menyiapkan lapangan di luar JIS katanya untuk dilakukan official training tim Borneo FC. Nah ini juga agak sedikit aneh juga sebetulnya kalau memang dengan alasan itu ya. Persib saja setiap tim yang datang ke Persib ya kalau mau official training pasti di GBLA, kecuali kalau mau ada tambahan training, katakanlah 2 hari atau 3 hari sebelumnya mau datang ke Bandung ya mangga gitu ya. Ya di Bandung ada beberapa tempat latihan kayak di Sport Jabar, Arca Manik gitu ya, itu bisa menjadi opsi untuk latihan tim lain. Nah, namun itu kan tidak ditanggung oleh biaya Panpel ya. Yang oleh Panpel tuh ya ketika official training dijamin gitu ya dan lain sebagainya. Nah itu teman-teman, jadi ini juga ya rada-rada kumaha gitulah tim tetangga mah gitu ya, nggak timnya, nggak manajemennya, nggak pemainnya, kamu supporter nama wah nggak serupa-rupa lah itu. Udah ya itu. Lalu selanjutnya Kang, apa manajemen nggak ada tindakan kalau terus dicurangi wasit? Ada kan, tadi sudah kita di jalur yang legal gitu ya, di jalurnya memang kita memprotes dan lain sebagainya. Bahkan Wahaji Umu aja kemarin sudah bilangnya ya kita nggak mau dipimpin wasit ini lagi ke depannya ya, salah satunya Eko Saputra itu ke depannya nggak mau sama wasit ini ya, mungkin dengan tegas gitu ya. Kalau memang dipimpin dikasih lagi wasit ini ya mungkin manajemen juga bisa bereaksi lebih banyak lagi, tapi untuk sementara yaitu protes keras yang bisa dilakukan oleh manajemen, jadi di jalur yang tepat gitu ya. Nggak bisa ngapa-ngapain teman-teman karena kan punya ya syarat dan kondisi yang tertentu lah. Selanjutnya, si Eko kenapa bisa dipakai kalau nggak punya lisensi FIFA? Wah ini pertanyaannya masalah masalah wasit hampir semua ya, nggak apa-apa sih karena kita juga bahas dari Asia gitu ya, kesini-sininya masalah wasit juga ya wasit waktu menghadapi Ratchaburi juga kan gitu agak bermasalah gitu ya. Ya tapi kalau untuk Eko kenapa bisa dipakai kalau nggak punya lisensi FIFA, kan kemarin juga sudah kita kasih penjelasannya. Wasit di Indonesia ini ada 4 tahapan teman-teman. Wasit yang mempunyai lisensi C3 ini khususnya untuk ya tarkam lah ya, tingkat kabupaten, kota gitu ya. Lalu ya kecamatan, kelurahan itu wasit dengan lisensi C3 bisa memimpin. Lalu di atasnya ada C2 ini wasit untuk provinsi teman-teman. Jadi kalau ada kalau lomba olahraga yang di Indonesia tuh cabur olahraga gitu ya, misalkan PON kayak PON ini, nah itu bisa wasit dengan lisensi C2 gitu. Yang penting tingkatan provinsi. Nah yang tinggi C1 ini bisa memimpin Liga 2 dan Liga 1. Nah Liga 2 misalkan wasit-wasit yang berprestasi gitu ya bisa dinaikkan ke Liga 1. Nah inilah yang lisensi C1 ini yang dimiliki oleh Eko Saputra gitu ya. Nah makanya
Kenapa belum FIFA? Karena FIFA ini lumayan agak sulit, wasit-wasitnya kayak Torik Alkatiri gitu yang punya, dan beberapa wasit yang lainnya. Ini ya kenapa belum sampai ke FIFA? Ya, kita tahu lah kalau udah punya lisensi FIFA bisa mimpin pertandingan di Asia, di luar negeri gitu ya. Bahkan di ASEAN, di Asia itu tergantung teman-teman ditempatinnya di mana. Tapi ya memang agak sedikit sulit gitu ya. Makanya C1 ini sebetulnya pada saat kemarin juga Agung Setiawan gitu ya, pada saat Persija menghadapi Borneo kan lisensinya C1 tapi bagus-bagus aja kalau memang wasitnya tegas dan memang berwibawa gitu ya. Tapi kalau Eko atas lah tas nuju saum, jadi nggak boleh ngomongin orang yang berlebihan. Lalu selanjutnya, Kang, kumaha kabana Adam Prisbeck masih di Persib atau out? Masih di Persib kalau Adam Prisbeck, tapi ya memang sudah tidak bisa bermain. Kita tunggu keputusan Boyan Hodak nanti bagaimana, apakah dipinjamkan ataukah bagaimana ya, kita tunggu nanti ya teman-teman. Baik, selanjutnya kita bacakan beberapa teman-teman. Oh, tapi udah di belakang udah ngasih begini-begini aja nih. Udah gini-gini, nggak apa-apa ya, kita coba satu pertanyaan lagi aja yang nanti sore kita bacakan. Salam-salamnya ini banyak banget, jujur teman-teman. Jadi satu lagi pertanyaannya, update Persib Story Stock Maret kumaha Kang? Update Persib Story Stock bulan Maret belum ada gitu ya. Jadi masih ngabisin stok yang memang ada. Jadi batch terakhir yang memang tidak akan diproduksi lagi katanya. Makanya ya teman-teman mangga, apalagi ini udah yang ACL udah nggak ada teman-teman sama sekali, yang begini yang kerahnya datar ini udah nggak ada gitu ya. Jadi ini barang langka dan bisa mahal kalau memang kita perjualbelikan lagi. Tapi enggak lah, ini buat pribadi ya. Jadi kalau untuk teman-teman yang masih mau beli jersey Persib musim ini yang sangat susah didapatkannya, di kita masih ada stoknya, mangga silahkan dilihat saja di bawah video. Itu yang jersey liga gitu ya, yang home dan away, dan juga beberapa jersey training atau jersey latihan itu masih ada. Jadi dimanfaatkan waktunya sebelum ya memang habis semuanya, dan ya tidak bisa ditemuin di mana-mana gitu ya. Di Geraha pun terbatas teman-teman, karena itu batch terakhir untuk produksinya lah katanya begitu teman-teman. Gitu mungkin ya informasi yang bisa saya sampaikan di hari ini. Insya Allah nanti sore di edisi Ngabuburit kita bahas yang lebih spesial lagi, dan sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dunia.